Hadirin dimohon berdiri. Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mars Pemuda Katolik. Kita pemuda Katolik di Indonesia berjuang bersama-sama untuk nusa dan bangsa. Kita berjuang berdasar hati dan suci murni, tegak lurus dalam membela gereja dan ibu pertiwi. Pro Ecclesia et Patria, Pro Ecclesia et Patria, untuk gereja dan tanah air Indonesia. Kita pemuda Katolik di Indonesia berjuang bersama-sama untuk nusa dan bangsa. Kita berjuang berdasar hati dan suci murni, tegak lurus dalam membela gereja dan ibu pertiwi. Pro Ecclesia et Patria, Pro Ecclesia et Patria, untuk gereja dan tanah air Indonesia. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ketua Umum beserta pengurus Pusat Pemuda Katolik, dan hadirin serta undangan yang berbahagia. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya di hari yang berbahagia ini, Selasa 17 Desember 2024, kita dapat berkumpul bersama pada acara pelantikan pengurus Pusat Pemuda Katolik periode 2024 sampai 2027.
Bapak Ibu, tamu undangan yang kami hormati, mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita saksikan prosesi pelantikan pengurus Pusat Pemuda Katolik periode 2024 sampai 2027. Pembacaan surat keputusan. Kepada rekan-rekan yang sudah ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum, para Ketua Bidang, Sekjen dan Bendara Umum silakan maju ke depan. Sembari saya membacakan ketetapan Kongres Nasional ke-19 Pemuda Katolik tahun 2024 nomor 012/Kongres strip 19 /TAP /10 Romawi /2024 tentang komposisi dan personalia pengurus Pusat Pemuda Katolik periode 2024-2027. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Nasional ke-19 Pemuda Katolik tahun 2024 setelah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan, menetapkan komposisi dan personalia pengurus Pusat Pemuda Katolik periode 2024-2027. Pasal 1. Struktur dan personalia pengurus Pusat Pemuda Katolik periode 2024-2027 disusun dan dibentuk oleh Ketua Umum terpilih bersama formatur yang terbentuk dalam Kongres ke-19 Pemuda Katolik. Pasal 2. Struktur dan personalia pengurus Pusat Pemuda Katolik periode 2024-2027 terlampir dan merupakan bagian yang tetap pisahkan dari ketetapan ini. Pasal 3. Setelah penetapan struktur dan personalia pengurus Pusat Pemuda Katolik periode 2024-2027, selanjutnya harus segera dilaksanakan orientasi dan pelantikan untuk sesegera mungkin menjalankan roda organisasi dan tugas-tugas yang akan dipertanggungjawabkan dalam kongres berikutnya. Pasal 4. Tugas formatur berakhir setelah tersusunnya struktur dan personalia pengurus Pusat Pemuda Katolik. Selanjutnya dalam rangka kesinambungan dan berjalannya roda organisasi dengan baik, Ketua Umum berhak melakukan perubahan struktur dan personalia organisasi. Pasal 5. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta tanggal 16 Desember 2024. Tim Formatur Kongres Nasional ke-19 Pemuda Katolik 2024. Ketua Formatur Stefanus Asad Gusma. Sekretaris Formatur Johannes SM Sitohang. Anggota Formatur 1. Vincentius Paulinus Baru ditandatangani. Hendrikus Sweriditi ditandatangani. Agustinus Koba Kalengkongan ditandatangani. Juvencius Tukung ditandatangani. Freddy Simamora ditandatangani. Kristoporus Wahyu Suryo Wardana ditandatangani. Vandarones Purba ditandatangani. Lampiran. Struktur dan personalia pengurus Pusat Pemuda Katolik periode 2024-2027. Dewan Pembina. 1. Pastor Moderator Romo Johannes Haryanto SC. Penasihat Awam. 1. Bapak Natalius Pigai. 2. Bapak Robert Na Endi Jaweng. 3. Bapak Leonardo Jerenyut. 4. Bapak Suryo Susilo. 5. Ibu Caroline Margaret Natasa. 6. Bapak Agustinus Tamombapa. 7. Bapak Melkiades Lakalena. 8. Bapak Adrianus Asyasidot. 9. Bapak Dr. Innocentius Samsul SHM Hum. 10. Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purna Irawan. 11. Dr. Hinca Ikara Putra Panjaitan. 12. Profesor Dr. Yuda Taruna. 13. Franky Sibarani. 14. Bapak Setio Budiantoro. 15. Bapak Agung Pambudi. 16. Bapak Mulyawan Margadana. 17. Bapak Dedi Rohimat. 18. Bapak Kikin Tarigan. 19. Bapak Agustinus Budi Prasetyo Hadi. 20. Bapak Petrus M. Sitohang. 21. Ibu Devi Taurisia. 22. Bapak Hargo Mandira Harjo. 23. Dr. Insinyur Erikson Sianipar. 24. Bapak Toto Lusida. 25. Bapak Mas Kendari. 26. Bapak Kosmas Reva. 27. Bapak Tarsis Lemba. Dewan Pakar. 1. Johannes SM Sitohang. 2. Perlindungan Simarmata. 3. Marcelus Hakeng Jayawibawa. 4. Pandapotan Sitanggang. 5. Stefanus Agustri Haryanto. 6. Martinus Mardianus. 7. Daniel Johannes Taraneno. 8. Agatha Retnosari. 9. Albertus Rudi Alfianto. 10. RR Jovita.
11 Dr. Stefanus, 12 Theodora Ewalde Tae, 13 Cornelius Kladu, 14 Lexi Mantiri, 15 Insinyur Eskop, 16 Feni Veronica Nangka, 17 Dr. Ferlansius Pangalila. Ketua Umum Stefanus Asad Gusma. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Program Internal dan Keorganisasian Ignatius Ganjar Trihantoro. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Program Kemitraan dan Kolaborasi Freddy Simamora. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Program Eksternal dan Kemasyarakatan Robertus Bondan Wicaksono. Ketua Bidang OKK Reginal R. Capah. Ketua Bidang Kaderisasi dan Pelatihan Justinus Warmanuk. Ketua Bidang Penataan Jaringan dan Distribusi Kader Pio Agustinus Bria. Ketua Bidang Moderasi Beragama dan Hubungan Masyarakat Katolik Santi Manurung. Ketua Bidang Media Digitalisasi dan Komunikasi Publik Julius Wahyu Triutomo. Ketua Bidang Hubungan OKP dan Antar Lembaga Ignatius Ari Titahelu. Ketua Bidang Konstitusi dan Pemerintahan Gokma Tony Parlindungan. Ketua Bidang Riset dan Kajian Kebijakan Publik Eduardo Edwin Ramba. Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum FX Sintua Widyatmoko. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM Gregorius Angger Nugroho Putra. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif Luciana Dita Chandra. Ketua Bidang Sosial dan Tangga Bencana Yohanes Arit Renanto. Ketua Bidang Perempuan dan Anak Reni Y. Tukan. Ketua Bidang Perekonomian Bisnis dan Investasi Lucy Oktora Kumalasari. Ketua Bidang Politik dan Kepemiluan Antonius Beni Wijayanto. Ketua Bidang Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Vincent Paulinus Baru. Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan Jane Francois. Ketua Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Disabilitas dan Keluarga Sejahtera Agustina Doren. Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Glorio Sanen. Ketua Bidang Pertanian dan Perkebunan Halasan Simaremare. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Alakletus Fasak. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran Antonius Mahemba. Ketua Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan BUMN Vandarones Purba. Ketua Bidang Budaya dan Pariwisata Raja Malem Tarigan. Ketua Bidang Perumahan dan Pemukiman Roy Chandra Gultom. Ketua Bidang SDM Pendidikan dan Teknologi Lydia Natalia Sartono. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Agustinus Salut. Ketua Bidang Agraria Tanah Adat dan Tata Ruang IG Yoga Adi Nugroho. Ketua Bidang Pembangunan Infrastruktur Julwandri Munte. Ketua Bidang Perindustrian dan Perdagangan Adi Darmawan Debata Raja. Ketua Bidang Unit Bisnis Organisasi Yohanes Kristanto Wibisono. Ketua Bidang Luar Negeri Tri Natalia Urada. Ketua Bidang Ibu Kota Negara ex officio Ketua Komda Kalimantan Timur. Sekretaris Jenderal Rolensius Purba. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal 1. Wasekjen Bidang Organisasi Bernardo Sri Utomo, Roy Chandra Sitanggang, Henry. Wasekjen Bidang Kaderisasi dan Pelatihan, Yohanes Parinding, Stefanus Potoelu. Wasekjen Bidang Penataan Jaringan dan Distribusi Kader, Cornelius Corniado Ginting. Wasekjen Bidang Moderasi Beragama, Arnoldus Simbolon. Wasekjen Bidang Media, Digitalisasi dan Komunikasi Publik, Filipus Reza Pradipta, Vincentius Soma Ferrer, Franciscus Emilianus. Wasekjen Bidang Hubungan OKP dan Antar Lembaga, Esron Utauruk. Wasekjen Bidang Konstitusi dan Pemerintahan, RD, Holong Nathanael Hutasoid. Wasekjen Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum, Cindy Rahma Putri Refra, Eduardus Estuaji Enggar Bawono, sekaligus sebagai Koordinator Rumah Konsultasi Bantuan Hukum. Wasekjen Bidang Riset dan Kajian Kebijakan Publik, Joseph Arjuna Simalango, Antoniasti Sarumaha. Wasekjen Bidang Koperasi dan UMKM, Arnoldus Dow. Wasekjen Bidang Ekonomi Kreatif, Angelbertus Bolitobin. Wasekjen Bidang Sosial dan Tangga Bencana, Bernardo Swelianto. Wasekjen Bidang Perempuan dan Anak, Ignacia Natalelawati. Wasekjen Bidang Perekonomian Bisnis dan Investasi, Religius Serianto. Wasekjen Bidang Politik dan Kepemiluan, Michael Manarov Gultom, Tarsisius Sarkol, Antonius Bambang Triantono. Wasekjen Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Royandi Utasoid. Wasekjen Bidang Pertahanan dan Keamanan, Emmanuel Mango Waro. Wasekjen Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Disabilitas dan Keluarga Sejahtera, Elizabeth Rini Tamia, Sergio Saeh. Wasekjen Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Franciscus Jeffrey. Wasekjen Bidang Pertanian dan Perkebunan, Avelino Wilson Basuki. Wasekjen Bidang Kelautan dan Perikanan, Marianus K. Haukilo. Wasekjen Bidang Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran, Athanasius Dula. Wasekjen Bidang Energi, Sumber Daya Mineral dan BUMN, Almen Manihuruk. Wasekjen Bidang Budaya dan Pariwisata, Martinus Anwar Novianto. Wasekjen Bidang Perumahan dan Pemukiman, Herman Syufi. Wasekjen Bidang Pendidikan SDM dan Teknologi, Kosmas Eko Suaryanto. Wasekjen Bidang Pemuda dan Olahraga, Angki Latuael. Wasekjen Bidang Agraria dan Tanah Adat dan Tata Ruang, Dedi Hernawan. Wasekjen Bidang Pembangunan Infrastruktur, Selpanus Usel. Wasekjen Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Marista Hilaria Pratastik. Wasekjen Bidang Unit Bisnis Organisasi, Antonius Agung Barce Karundeng.
Wasekjen Bidang Luar Negeri Andreas Wisnu W. Kindangen, Bendahara Umum Wendy Jayanto Lee, Wakil Bendahara Umum Rinda Berlian Natalia, Vika Anggi, Diki Ricardo Gultom. Departemen Kesekretariatan Teresia Kurnia Duarmas, Parno Mahulai, Daniel Asari Gultom, Yopi Butar-Butar, Vika Angela Silaban, Velda Susan. Departemen Program Internal dan Keorganisasian Anastasia Maria Deborah Datau, Florentinus Yogi Anggreyawan, Denny Clara Lasmaida, Fernando H. Sihombing, Jaya Manurung, Ignatius Novianus M. Tobi, Egi Praginanta. Departemen Program Eksternal dan Kemasyarakatan Firmauli Sihaluhu, Kristoforus Agung Swastika, Franciscus Bani, Padro Franciscus Papahan, Neni Bangun, Ambar Widiatmoko, Margareta Dera. Departemen Khusus Gugus Tugas Papua Melkior Sitokdana, Kurniawan Patma, Kristo Urop Mabin, Manfred Jeffrey Yerkohok, Paula Kocu, Rovinus Sirmi, Abraham Yo, Joni Ricardo Kocu, Arpi Aso, Welis Donga. Koordinator Wilayah Korwil Regio Sumatera Renhat Tamba, Korwil Wilayah Jawa Franciscus Sabsektio, Korwil Wilayah NTT, NTB dan Bali Herman Umbubili, Korwil Regio Kalimantan Hubertus Vincentius Wake, Korwil Regio Maluku dan Maluku Utara Jeremia Seri, Korwil Regio Sulawesi Efrem Juniflo Martinus Walagitan, Korwil Regio Papua Willem Asem. Bapak Uskup Monsinyur Antonius Subianto Bujamin OSC yang kami hormati, dengan rendah hati saya mewakili seluruh anggota Pemuda Katolik mohon kesediaan Bapak Uskup untuk melantik pengurus pusat Pemuda Katolik periode 2024-2027. Sekarang hadir di hadapan Bapak Uskup, pengurus pusat Pemuda Katolik yang telah terpilih. Kami mohon Bapak Uskup berkenan mengesahkan agar kami dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya. Terima kasih kepada Ketua Umum Pemuda Katolik atas pengantarnya dan pembacaan susunan kepengurusan lengkap. Saya menyambut baik semangat dan dedikasi pengurus Pusat Pemuda Katolik periode 2024-2027 yang hadir di hadapan saya pada hari ini. Pelantikan ini menandai awal komitmen saudara sebagai pelayan dan pewarta Injil. Saya menyatakan kesediaan untuk melantik saudara dengan harapan tugas ini dilaksanakan dengan iman dan tanggung jawab demi bangsa, negara, dan gereja. Mari kita lanjutkan prosesi ini dengan penuh keyakinan akan penyertaan Tuhan. Pengucapan janji kesetiaan. Saudara-saudari yang siap dilantik sebagai pengurus Pusat Pemuda Katolik, bersediakah dan berjanjikah saudara-saudari menjadi pelayan, pewarta, dan penyebar Injil dengan kesaksian dan tingkah laku kehidupan saudara? Ya, kami berjanji. Berjanjikah saudara-saudari untuk bekerja sekuat tenaga guna melayani sesama yang sedang mengalami kesusahan dalam duka derita serta berusaha meringankan penderitaan di dunia ini? Ya, kami berjanji. Bersediakah saudara-saudari untuk meningkatkan hidup beribadah anggota Pemuda Katolik demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan manusia? Ya, kami berjanji. Berjanjikah saudara-saudari untuk bekerja sama dengan para pastor, uskup, dan gereja guna menggembalakan anggota Pemuda Katolik yang dipercayakan kepada saudara-saudari? Ya, kami berjanji. Berjanjikah saudara-saudari untuk mengembangkan semangat hidup menggereja dan meningkatkan semangat saling mencintai di antara anggota Pemuda Katolik? Ya, kami berjanji. Semoga Tuhan membimbing saudara-saudari dengan rahmat-Nya yang berlimpah dan meneguhkan hati saudara-saudari agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan janji saudara-saudari. Amin. Mari kita baca sumpah jabatan secara bersama-sama. Di hadapan Allah dan Bapak Uskup, kami, pengurus Pusat Pemuda Katolik periode 2024-2027, dengan sepenuh hati berjanji untuk setia pada pimpinan gereja dan negara, serta berjuang demi kepentingan gereja dan negara. Kami juga berkomitmen untuk selalu mengutamakan persatuan, kekeluargaan,
dan toleransi di setiap langkah kami. Kami berjanji untuk melaksanakan tugas kami dengan jujur, membimbing anggota pemuda Katolik, dan mengelola organisasi ini sesuai dengan ketentuan gereja, demi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan umat. Demikianlah janji dan sumpah kami. Semoga Allah dan Injil sucinya membantu kami dalam melaksanakan tugas ini. Semoga Allah yang telah memulai karyanya yang baik dalam diri saudara-saudari juga akan menyelesaikannya sehingga saudara-saudari menghasilkan buah yang melimpah. Penyerahan Pataka. Pemberian berkat oleh Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari hingga dapat menjalankan tugas demi gereja dan demi tanah air, demi bangsa dan negara. Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Penandatanganan berita acara pelantikan Pengurus Pusat Pemuda Katolik periode 2024 sampai 2027. Dimohon kepada Ketua KWI, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Dewan Pembina Bapak Mulyawan Margadana, dan Romo Moderator untuk menuju meja penandatanganan. Selanjutnya, sesi foto bersama. Dimohon berkenan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk foto bersama. Baik, foto akan kami pandu. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Foto selesai, terima kasih. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat.
Hadirin yang berbahagia, berikutnya marilah kita dengarkan laporan Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik periode 2024 sampai 2027, Bapak Stefanus Asad Gusma. Laporannya agak sprint karena 5 menit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sambutlah salam perjuangan kita. Pro Eklesia. Pro Eklesia. 2 kali aja. Yang saya hormati, saya banggakan dan kami muliakan bersama Wakil Presiden Republik Indonesia. Izinkan saya menyebut dengan panggilan kesayangan kita semua, Mas Gibran Rakabuming. Matur nuwun Mas Gibran atas kerawuannya. Minta maaf ya, ini solo pride. Sebuah kebanggaan di pelantikan ini, Mas Gibran selaku Wakil Presiden berkenan hadir. Dan inilah gedung konferensi wali gereja yang belum ada 1 tahun, Monsinyur. Kami baru memakai pertama kali sudah merasa seperti rumah sendiri, Mas Gibran di sini. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Benyamin OSC, yang berkenan memberikan fasilitas untuk pelantikan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Waktu audiensi pasca kongres kami melaporkan, lalu kami memohon untuk bisa menempati ballroom yang megah ini untuk pelantikan. Beliau bilang gratis. Jangan Monsinyur, gratis. Jangan Monsinyur. Ya sudah kalau Monsinyur paksa. Yang kami hormati, Abangda kami, Komjen Pol Sahardiantono MSI, Kepala Kabak Intelkam, Mabes Polri, sekaligus juga mewakili Pak Kapolri. Yang kami hormati, para senior yang hadir, tadi Monsinyur menganggapnya sesepuh, para mantan-mantan ketua, para mantan-mantan pengurus pemuda Katolik yang berjaya di zamannya. Tapi saya yakin masih jaya zaman sekarang sih. Abang-abang kami, mantan ketua ada Mas Suryo Susilo, terima kasih. Ada Pak Agustinus Tamumbapa. Dan rasa bangga kita karena mantan ketua kita sebelum saya juga baru saja terpilih kembali menjadi bupati di Kabupaten Landak, Caroline Margaret Natasha. Para senior yang hadir, para pimpinan organisasi kemasyarakatan pemuda lintas agama yang hadir pada malam hari ini teman kita, teman dalam satu pemikiran. Pertama tentu pimpinan Gerbong Vatikan, Saudara Ketua Umum GP Ansor, Adin Jawarudin. Waktu ketemu Paus saya bilang otomatis Katolik tum, saya bilang. Karena sudah cium tangan. Terus beliau bilang santai, saya sadat lagi katanya. Saudara saya Ketua Umum Pemuda Hindu Prada, Tum Gede, terima kasih. Saudara saya, Wakil Ketua Umum Gema Budi, Ketum Wiryawan. Pasti Bang Sahar udah gak asing ya Bang ya, dengan Ketum Wiryawan. Ketum GPI, Bung Masri Ikoni, terima kasih. Jadi setiap acara pemuda Katolik sekarang kami pasang pataka yang langsung ditandatangani oleh Paus karena kami masih punya hutang sejarah. Deklarasi Jakarta Vatikan yang harus kita sebarkan dan kita maksimalkan di seluruh wilayah Nusantara. Dan ini komitmen dari teman-teman pemuda lintas iman. Setelah acara pelantikan ini kami ber9 OKP akan langsung ke Jogja, mengunjungi satu gereja Katolik dalam rangka persiapan Natal, dalam rangka membangun hubungan lintas iman. Yang saya hormati para pimpinan organisasi kemasyarakatan Katolik yang hadir. Ada teman-teman dari PMKRI, dari ISKA, dari WKRI,
dari Fox Point dan teman-teman Ormas Kategorial. Terkhusus juga hadir Abang Dakaya, Ketua Umum HIPMI, Bang Akbar Bukhari. Terima kasih Bang. Kalau pelantikan pemuda Katolik, Ketua Umum Pengusaha Muda sudah datang, kira-kira sudah dipotret oleh beliau ada potensi-potensi pengusaha. Sementara pengusaha pemilu Bang, yang baru selesai 5 tahun sekali. Para senior yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, para pengurus pusat yang baru dilantik, para kader yang mengikuti via daring seluruh Indonesia. Pertama-tama, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini, malam ini luar biasa. Kita berkumpul dalam suasana yang sangat bahagia setelah kita berlelah-lelah Pilpres, Pilkada. Saya mengucapkan bagi tim ses yang menang selamat, yang kalah segera merapat. Mas Wapres, kami laporkan bahwa tema kongres kami terakhir di Palangkaraya, kongres ke-19, adalah soal komitmen pemuda Katolik mengawal keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Ada 3 isu strategis yang akhirnya ditambahkan oleh Monsinyur Paskalis selaku Sekjen KWI pada saat kita sebelum berangkat kongres. Isu pertama yaitu soal stunting dan penanganan gizi buruk. Dalam kaitannya kita juga akan mencoba semaksimal mungkin terlibat dalam program makan bergizi gratis. Kenapa kita concern soal stunting dan kita berani membangun dan menandatangani MOU dan diberikan kesempatan dengan BKKBN untuk tanda tangan MOU terkait program stunting? Karena ternyata di daerah-daerah etalase politik Kristiani seperti NTT, Papua merupakan daerah-daerah yang rawan terhadap kondisi bayi stunting. Maka kita punya keterpanggilan untuk melaksanakan program-program kolaborasi itu. Kita tekankan dalam pidato penutupan kongres, saya menyampaikan kepada teman-teman, sebesar apapun organisasi ini, jika program kita tidak bisa langsung dilaksanakan oleh masyarakat dan umat, menurut saya kita hanya sekedar organisasi seremonial belaka. Maka MOU yang sudah ditandatangani bersama dengan BKKBN, kita akan jalankan secara maksimal mulai bulan Januari, Mas Wapres. Tapi memang kita juga mohon arahan dan dukungan dari Mas Wapres kiranya juga bagaimana titik-titik khusus yang waktu kita bertemu dan audiensi dengan Mas Wapres, kita diminta fokus khususnya untuk daerah 3T. Ini arahan yang konkret. Saya rasa organisasi dengan tagline Grow Further and Level Up adalah level up dalam konteks jaringan dan level up dalam konteks akselerasi dan agregasi program. Isu yang kedua yaitu terkait pekerja migran. Kita dari 2 tahun lalu juga sudah membangun kerjasama dengan BP2MI dan puji Tuhan beberapa kasus advokasi, Romo Pascal dan lain sebagainya, dan terima kasih kepada Bang Sahar, senior-senior di Polri karena begitu responsif dan cepat dalam menangani aduan masyarakat yang kami sampaikan secara langsung sehingga kasus kriminalisasi terhadap Romo Pascal pun bisa selesai dengan cepat. Isu yang ketiga tentu terkait lingkungan hidup. Monsinyur kami izin, kami akan mengembangkan secara serius yang sekarang sudah berdiri yaitu Bank Sampah Digital yang sudah berdiri di Komda Banten. Jadi pemuda Katolik Banten kalau membuat kegiatan sudah nggak pakai proposal, tapi pakai minyak jelantah, botol aqua, sabut kelapa dan lain sebagainya. Saya kira ini akan menjadi program nasional kita yang akan kita dorong serius. Pada saat bertemu dengan Ketua KWI dan Sekjen KWI, kami menyampaikan bahwa pemuda Katolik tidak banyak kadernya yang lolos di DPRD Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Hanya 78 orang. Sekjen KWI menyampaikan, Mas Bisma tolong fokus untuk desa. Karena disitulah sebenarnya basis pemuda Katolik dan pemuda Katolik bisa berkontribusi lebih maksimal kepada pembangunan menuju Indonesia Emas. Di desa itulah banyak peluang dan yang harus kita akselerasi. Maka tahun lalu kita sudah mempunyai aplikasi Desa Terhubung yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Desa dan Kominfo saat itu, sehingga tahun depan kita akan maksimalkan dan mohon arahan dan selalu bimbingannya dari pemerintah pusat. Terlebih-lebih hari ini hadir di tengah kita Mas Gibran Raka Buming Raka selaku Wakil Presiden. Akhirnya kami mohon arahan dari Wakil Presiden Republik Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia agar program kerja pemuda Katolik dapat selaras dengan agenda pembangunan nasional dengan semangat Grow Further and Level Up. Kami siap menjadikan karya kerasulan awam ini sebagai bentuk konkret penghayatan sesanti luhur kita. Sekian yang bisa kami laporkan. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan.
Terima kasih atas kehadiran para tamu undangan. Minta maaf jika ada yang tidak mendapatkan kursi. Inilah pemuda Katolik era sekarang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Pro Ecclesia. Et Patria. Pro Ecclesia. Pro Ecclesia. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Wakil Presiden yang kami muliakan, kami hormati, suatu kehormatan luar biasa bahwa Bapak berkenan Mas Gibran ini hadir di pelantikan pengurus pusat Pemuda Katolik. Artinya berat untuk pengurus menjalankannya. Sudah dihadiri oleh bangsa Indonesia ini. Bapak Gibran ini mewakili seluruh bangsa Indonesia. Apa yang dijanjikan itu ditagih oleh seluruh bangsa Indonesia. Ketua Umum PK yang terhormat beserta dengan seluruh jajarannya, Bapak Kapolri yang mewakili dari pejabat TNI dan pejabat negara lainnya, serta para sesepuh yang saya hormati yang tidak dapat saya sebutkan masing-masing. Rakyat Indonesia jumlahnya luar biasa. Dalam waktu dekat akan ke 300 juta. Ini suatu modal yang luar biasa, bayangkan kalau mereka itu terlibat menjadi bagian dari pembangunan bangsa dan negara. Pasti Indonesia maju. Hanya dugaan saya, mudah-mudahan salah, tidak semua mereka itu menjadi bagian. Ada orang-orang yang hanya tinggal di Indonesia. Dan itulah yang mungkin tidak mempercepat pembangunan. Dan saya tadi lihat Mars Pemuda Katolik, kami pemuda Katolik di Indonesia. Oh, kok di Indonesia hanya tinggal, bukan menjadi bagian dari Indonesia. Seharusnya, saya tahu maksudnya bahwa pemuda Katolik Indonesia, Pak Wakil Presiden, ini pemuda Katolik Indonesia, bukan yang tinggal di Indonesia. Tapi yang mau ikut ambil bagian untuk pembangunan bangsa dan negara di Indonesia. Apalagi slogan mereka adalah Pro Ecclesia et Patria. Ini sesuai dengan nasihat Uskup Indonesia pertama, Monsinyur Sugio Pranoto, untuk menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia. Kalau orang-orang Katolik itu sungguh mewujudkan imannya 100%, harus 100% Indonesia. Itulah yang disebut dengan 100% Pancasilais. Dan mudah-mudahan meskipun tadi apa yang dijanjikannya arahnya gereja-gereja, tapi selalu saya tambahkan, tapi teksnya tidak ada, saya tambahkan gereja dan bangsa, gereja dan bangsa, gereja dan bangsa. Karena memang slogan pemuda Katolik ini adalah untuk gereja dan untuk bangsa. Dan mudah-mudahan apa yang mereka janjikan sekarang ini sungguh terwujud. Inilah Bapak Wakil Presiden, pemuda-pemuda Katolik Indonesia yang ingin turut ambil bagian dalam pembangunan negara dan bangsa Indonesia. Tadi daftarnya luar biasa, seperti kabinet merah putih. Tadi saya tanya ada wakilnya semua, Bapak Wakil Presiden ada. Nah itu persis pembacaannya. Seperti saya sedang dalam upacara di Istana Negara. Jadi luar biasa, sudah lengkap, kelengkapannya tinggal diwujudkan. Dalam perayaan Ekaristi tadi saya mengatakan pemuda Katolik hendaklah menjadi singa gereja. Dan juga sekarang hendaklah juga menjadi Garuda bangsa. Apa yang diwajibkan, wujudkanlah demi kemuliaan Tuhan, demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dan demi kesejahteraan kita semua. Sekian, selamat bertugas, Tuhan memberkati. Pro Ecclesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama arahan Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
yang saya hormati Ketua KWI, Monsinyur, Ketua Pemuda Katolik yang baru saja dilantik, Mas Gusma, Bapak Ibu, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh gereja, para romo yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Ketua dan seluruh jajarannya yang baru saja dilantik pada malam hari ini. Jadi sebenarnya Mas Gusma ini senasib dengan saya. Baru saja dikeluarkan dari partai. Tapi Bapak Ibu, saya ingatkan juga ini Pak Ketua, sekali lagi yang namanya perbedaan itu hal yang biasa. Perbedaan itu yang mewarnai demokrasi kita. Jadi saya tadi senang sekali Pak Ketua berstatement akan merangkul, akan mengajak semua pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini. Apapun background-nya, apapun afiliasi politiknya. Dan yang namanya pemuda itu memang harus berani merangkul semua. Dan terima kasih karena beberapa minggu yang lalu Mas Gusma dan beberapa jajarannya sudah berkunjung ke kantor kami. Saya senang sekali karena teman-teman pemuda Katolik ini berkomitmen untuk menjaga, mengawal, dan juga bersinergi dengan visi misi dan program dari Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi tadi Mas Gusma sudah bicara masalah stunting, terutama di area 3T, dan juga permasalahan-permasalahan lain yang memang harus segera diselesaikan. Dan saya kira yang namanya masalah kemiskinan, stunting, apapun itu, pasti akan bisa diakselerasi kalau anak-anak mudanya ikut terlibat. Jadi sekali lagi, terima kasih dan selamat untuk para anggota pemuda Katolik yang hadir pada malam hari ini. Ini saya juga beberapa hari yang lalu baru saja mengikuti rapat terbatas dengan Bapak Presiden dan juga Kabinet Merah Putih. Pak Presiden membahas persiapan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Dan di sini salah satu penekanannya adalah beliau, Bapak Presiden, ingin seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan ibadah Natal dan Tahun Baru dengan aman, penuh sukacita, kebaikan, dan rasa nyaman. Jadi saya juga pesan ini ke Mas Gusma, jika ada yang dipersulit saat menjalankan misa Natal, perayaan Natal, segera laporkan ke kepolisian, TNI, pemerintah daerah, atau bisa langsung ke saya. Di situ ada nomor HP-nya, bisa langsung di WA, bisa langsung ditelepon. Komitmen saya tidak berubah, sama seperti waktu saya masih jadi wali kota. 3 tahun lebih di Solo sebagai wali kota itu juga tantangannya luar biasa. Kita membuat perayaan Natal, memasang ornamen Natal, memasang pohon Natal, itu juga tantangannya berat. Tapi apa yang membuat saya berani? Ya, karena di belakang saya ada anak-anak muda yang open-minded, yang pikirannya terbuka, yang mau, sekali lagi, mau merangkul semua, menghargai perbedaan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jika ada yang dipersulit, silakan lapor ke nomor yang ada di layar. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mengajak
seluruh jajaran pemuda Katolik untuk mengawal bersama arahan dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Jaga bersama persatuan dan kesatuan kita. Saya juga berharap pemuda Katolik dapat terus berinovasi untuk menjadi motor penggerak, termasuk tadi sudah disebutkan Pak Ketua, pembangunan pemuda di daerah 3T, sehingga dapat mendorong para pemuda untuk menjadi aktor utama pembangunan di daerahnya sendiri. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman anak muda, tidak perlu meragukan lagi Pak Prabowo itu memberi ruang yang sangat banyak untuk anak-anak muda. Ini contohnya saya. Jadi beliau memberikan peluang, kesempatan yang banyak untuk anak-anak muda. Tapi saya pesan sekali lagi, anak-anak mudanya juga harus menyambut baik itu. Harus selalu ikut berpartisipasi, berinovasi, dan jangan sampai apatis. Itu, saya pesan itu. Pada kunjungan di bulan September yang lalu, Yang Mulia Bapak Paus Fransiskus juga berpesan agar masyarakat Indonesia terus tumbuh dalam keimanan, persaudaraan, dan kasih sayang. Indonesia adalah negara yang dianugerahi keberagaman, beragam suku, beragam bahasa, beragam budaya, di mana perbedaan itu adalah kekuatan kita. Perbedaan itu adalah warna-warni indah kita. Bhinneka Tunggal Ika adalah warisan luhur para pendiri bangsa yang harus terus kita rawat, jaga, dan perkuat bersama. Sekali lagi, Pak Ketua, Mas Kusma, mohon untuk terus bersinergi, mengawal program-program dari pemerintah, dan saya jujur saja, tantangannya di depan berat, tapi akan, sekali lagi, akan dipermudah jika pemuda-pemudanya ikut terlibat. Pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan akan diakselerasi jika pemuda-pemudanya ikut, sekali lagi, terlibat, ikut dalam awal perencanaan, ikut memonitor, dan ikut mengevaluasi. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hadirin yang berbahagia, hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselenggaranya acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Romo Yohanes Haryanto. Saya tadi dipesan protokol supaya doanya singkat. Dan sudah disebutkan waktunya 3 menit. Maka timernya boleh dibuka ya. Walaupun tadi saya nawar 15 menit. Tapi tetap aja dapatnya 3. Bapak Wakil Presiden yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengungkapkan rasa syukur kita melalui doa kita. Saya undang Anda semua berdiri. Saya akan berdoa secara Katolik dan Bapak Ibu saya persilahkan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang kudus, dengan penuh rasa syukur kami menghadap kepadamu. Engkau telah mendampingi kami dalam proses pemilihan ketua umum maupun juga kepengurusan pemuda Katolik
untuk periode 2024-2027 ini. Hari ini mereka semua telah dilantik, mereka semua telah mengucapkan janji untuk melaksanakan panggilan hidup mereka di dalam Pemuda Katolik. Dari sebab itu, kami mohon kepadamu, supaya penyertaan-Mu juga menyertai langkah mereka, supaya roh-Mu juga menggerakkan hati mereka untuk lebih terbuka pada kebutuhan sesama, kebutuhan semua orang, kebutuhan bangsa Indonesia, terutama mereka yang selama ini kurang mendapat perhatian. Kami mohon juga agar Engkau sendiri yang menjadi bintang bagi kami dan menjadi kekuatan bagi kami, supaya masa kerja sampai dengan 2027 nanti bisa kami kerjakan dengan sebaik-baiknya. Semua ini kami mohon di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.